kata-kata yadhhab di sini ya adalah fi'lul mudhari' majzum dan alamat jazmnya di sini adalah sukun. Alamat jazmnya di sini adalah sukun. Itu alamat sebagai alamat asli dari al-jazm yaitu as-sukun. Kemudian di antara alamat far'iyah ada hadzfu harfil illah, yaitu hilangnya huruf illah. Ketika ada nih huruf jawazim, contohnya lam sebagai contohnya, kemudian bertemu dengan fi'lul mudhari' al-mu'talul akhir. Nah, ada fi'il mudhari' yang akhirnya itu adalah huruf illah. Contohnya ya, kata-kata yad'u ada huruf waw setelah ain. Kemudian ada yajri, ada huruf ya juga setelah huruf ro. Maka ketika masuk ada huruf jawazim yaitu lam di sana, maka kita hilangkan huruf illahnya. Lam yad'u. Yang asalnya yad'u panjang, tapi ketika masuk huruf jawazim, kita bilang lam yad'u. Tidak memanjangkannya dengan menghilangkan huruf illahnya di sana. Maka di sini adalah hadzfu harfil illah, hilangnya huruf illah adalah tanda bagi jazam, yaitu hilangnya huruf illah. Begitu juga contohnya lam yakhsha, hilangnya hilangnya alif setelahnya. Begitu juga yad'u tadi, lam yad'u, hilangnya waw. Lam yarmi di sini juga hilangnya al-ya, yaitu huruf illahnya. Maka di sini hadzfu harfil illah adalah alamat jazam pada fi'il mudhari' al-mu'tallul akhir, yaitu fi'il mudhari' yang terkena dengan huruf illah. Kemudian di antara alamat far'iyah yang lainnya pada jazam adalah ada hadzfun nun, hilangnya huruf nun. Kapan hilangnya huruf nun? Yaitu terjadi pada al-af'al al-khamsah. Sering berulang, al-af'al al-khamsah itu ada 5. Ada yaf'alani, wa taf'alani, wa yaf'aluna, wa taf'aluna, wa taf'alina. Telah kita ketahui tadi, kalau dia ropa, dia marfu dengan subutun nun. Nah sekarang masuk huruf jawazim, lam. Maka ketika kita bilang lam yaf'ala, kita sudah tidak bilang lagi lam yaf'alani. Maka di sini adalah hadzfun nun. Hilangnya huruf nun sebagai alamat bagi jazam pada al-af'al al-khamsah. Niyabatan anis sukun li'annahu minal af'alil khamsah. Maka tidak boleh lagi ketika kita bilang lam yaf'aluna wa lam yadhhabuna, kemudian lam ya'tuna dan yang lainnya. Maka hilangkan huruf nun ketika ada huruf jawazim, ya amil jawazim bertemu dengan al-af'al al-khamsah. Kita bilang lam yaf'ala, lam taf'ala, walam taf'alu, walam taf'alu, walam taf'ali. Maka di sana hilang semua nunnya yang asalnya yaf'alani, taf'alani, wa yaf'aluna, wa taf'aluna, wa taf'alina, karena masuk huruf jawazim, dan tanda hilang huruf nun tersebut adalah tanda dari jazam. Nah, begitulah penjelasan bab alamatul i'rab pada pertemuan berikut ini. Baik, kalau ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan ya, ikhwah rahimakumullah. Insyaallah kita buka sesi tanya jawab 10 atau 15 menit ya pertanyaannya. Untuk alamatul i'rab yang masih belum ada gambaran tentang alamatul i'rab, mungkin perlu juga murojaah babul i'rab. Bagaimana kok bisa berubah huruf-huruf akhir dari kalimat tersebut. Baik, satu-satu ya. Ustaz, bisa boleh bertanya nah. Baik, tafadhol ya. Ini Zat, Ana ingin bertanya tentang Ya. al-asma' mamnu'ah minan sharif. Ya, ya. Baik, gimana? Apa saja asma'ul mamnu'ah minas sharif itu, Zat? Apakah dia khusus atau bagaimana, Zat? Baik, jadi al-mamnu, barakallahu fikum ya. Baik, yang lain boleh di-mute kameranya dulu ya, biar tidak ribut. Bang Ridwan, boleh ya. Boleh. Ya, baik. Jadi al-mamnu minas sharaf adalah isim-isim yang tidak menerima tanwin sama sekali. Itu ada wazan-wazannya. Ya, ada wazannya, ada wazan-wazannya. Di antaranya ada illah far'iyah wahidah, adalah illah far'iyatani, ada yang taqumu maqamal illatani dan yang lainnya. Di antara wazannya adalah
ada wazan mafa'ilu. Contohnya masajidu. Ada mafa'ilu. Ada fawa'ilu. Ada afa'ilu. Dan ini adalah illahnya far'iyahnya 1. Ada juga yang 3. Ayafan, bukan 3, nggak ada 3. Ada yang 2. Contohnya ada pada wazan fi'il. Af'ala. Contohnya adalah ahmada. Atau af'alu, ahmadu. Ada juga pada al-udul namanya. Al-udul, itu contohnya Umar. Yang menunjukkan 3. Kemudian ada pada tarkib al-masji, ba'labakka. Ada tarkib al-idopi, hadramaut, dan yang lainnya. Kemudian kebanyakan ya, al-ismul ladzi la yansharif ini terjadi pada isim-isim a'jami. Contohnya Jakarta, Surabaya, dan yang lainnya. Ibrahim, kemudian Ismaila, kemudian Yaquba. Nah, jadi nama-nama yang bukan Arab, ya, itu kebanyakan al-ismul ladzi la yansharif. Dan insya Allah lebih detail lagi tentang isim-isim yang tidak menerima tanwin ini, akan ada pembahasan khusus tentang al-mamnu minas sharaf ini pada pertemuan berikutnya yang insya Allah akan dijelaskan dengan detail dan terperinci biidznillah ta'ala ya. Itu sekilas saja bagaimana gambaran tentang al-ismul ladzi la yansharif, ada wazan dan ada illah, namanya apa penyebab dia menjadi isim alladzi la yansharif, isim yang tidak menerima tanwin. Insya Allah ada penjelasannya. Baik, pada pertanyaan berikutnya tentang materi yang tadi, ada yang kurang jelas atau bagaimana? Atau ada kalau yang salah boleh diluruskan juga ya, karena Anda juga manusia dan pasti keliru ya. Ustaz, Anda mau tanya lagi, Ustaz. Baik, tafadhol ya. Ini Ustaz, tentang Asmaul Khamsah. Ya. Asmaul Khamsah ini tadi dia bisa masuk ke rof'un, nasbun, sama wafdun. Dia bisa masuk ke semua, Ustaz. Tergantung Ya, bisa tempatnya masuk ke atau semua. Benar, bisa masuk ke semua. Terus? Yang membedakannya itu karena apa, Ustaz? Oh, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Ya, jadi yang membedakannya adalah kedudukannya di dalam i'rab, kedudukannya di dalam satu kalimat tersebut. Jadi ketika antum bilang sekarang ja'a abuka, sama asmaul khamsah juga. Nah, tanda rofaknya di abuka di sana adalah al-wawu. Maka nggak dhammah lagi. Kemudian ini pada rofa. Nah, sekarang dalam nasab antum bilang darabtu abaka. Bedanya tadi wawu, sekarang udah nggak pakai wawu lagi, darabtu abaka. Di sana sebagai alif, jadi kata-kata ba di sana ada huruf alif tinggi ke atas, maka itu alamat tanda bagi nasab. Udah antum nggak boleh bilang lagi darabtu abuka, salah. Kemudian kalau dia kasroh, marartu bi abika, di sana ya sebagai tanda bagi jar tadi pada khobat. Namun disebutkan di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik di Lughah Bani Tamim namanya ya. Itu mereka bilang semua abaka semua. Ja'a abaka. Ra'aitu abaka, marartu bi abaka. Itu di dalam beberapa lughah ya. Itu semua pakai fathah, namanya Lughah Bani Tamim sebagaimana dijelaskan di dalam Syarah Ibnu Aqil pada kitab Alfiyah Ibnu Malik ya. Syarah Alfiyah Ibnu Malik. Itu semuanya abaka semua. Dan mereka punya alasan semua. Maka seorang nahwu katanya an-nahwi la yufti an-nuhat. Seorang ahli nahwu juga tidak boleh menyalahkan ahli nahwu yang lainnya selama dia punya hujah kuat. Kenapa kamu bisa baca baris ini? Ada alasan-alasan yang kuat begitu. Baik. Apaan, Ustaz? Izin bertanya, Ustaz. Tafadhol ya. Muhammad Rasidius. Tafadhol. Itu untuk yang asmaul khamsah tadi kan, yang contoh abuka itu harus mufrad gitu, Ustaz. Kalau tasnya nggak bisa berarti, Ustaz. Seumpamanya kalau bahasa Indonesianya kedua bapakmu sudah datang gitu. Ja'a gimana, Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Pertanyaannya bagus sekali. Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Benar. Di antara tanda asmaul khamsah, di antara tanda asmaul khamsah ya, syarat-syarat asmaul khamsah itu bisa menjadi tanda-tanda, bisa menjadi asmaul khamsah ya. Abuka, ahuka, yang tadi kan, yang abuka, wa akhuka, wa afuka, wa hamuka, wa dumalin, ada syarat-syaratnya. Bagus sekali pertanyaannya, Akhi Muhammad Rasyidin. Ketika dia berada di dalam keadaan jamak menjadi abaun, ya. Apakah dia menjadi asmaul khamsah atau tidak? Dia sudah tidak lagi menjadi asmaul khamsah.
maka dia kembali dalam keadaan asalnya, yaitu menjadi jamak taksir. Walaupun kita idofahkan domir kepadanya, aba, aka, tidak boleh. Maka asmaul khamsah itu ada pada abun yang mufrad, akhun yang mufrad, hamun yang mufrad, fu yang mufrad, kemudian zumalin yang mufrad juga. Tidak boleh dijamak. Kemudian di antara tandanya dijelaskan dalam kitab Syarah Alfiah Ibnu Malik adalah Allah yakuna musoggoron. Dia tidak boleh ditasgir, dikecilkan. Misalkan abun abaikun atau fukun faikun dan yang lainnya, dia tidak boleh ditasgir. Dia harus mukabbaroh namanya. Harus di otak mukabbaroh. Insya Allah akan dijelaskan nanti ya kalau waktunya ada ya. Nah, benar. Jadi kalau dia menjadi jamak, tadi Akhi Muhammad Rasyidi ya, dia sudah tidak menjadi asmaul khamsah lagi, dia kembali kepada asalnya, yaitu jamak taksir. Barakallahu fiik. Ana Ustaz, ana ingin bertanya Ustaz. Baik, Muhammad Akhi Sahrul, tafadhol. Tadi kan jelaskan bagaimana Ustaz terjadinya sukun pada fi'il mudhari. Kurang Ya, ya. paham tadi Ustaz. Contohnya bagaimana Ustaz? Kurang paham tadi. Oh ya ya. Baik, jadi sukun menjadi alamat pada fi'il mudhari itu ketika dalam keadaan jazam. Jadi sukun ini dia tidak boleh masuk pada isim. Antum nggak boleh bilang Zaid, nggak boleh bilang kolam. Harus kolamun, kolamin atau kolaman. Dia tidak boleh ada sukun kecuali disebutkan oleh ahli nahwu itu dalam darurat asy-syi'riyah, pada darurat syair. Itu insya Allah pembahasannya lumayan tinggi. Jadi intinya kita yang dasar ini, fi'il tidak boleh dimasuki oleh jazam. Di antara tanda jazam adalah sukun. Dan sukun ini adalah alamat asli bagi jazam, yaitu pada fi'il mudhari. Bagaimana contohnya? Yazhabu. Di sana ketika belum masuk huruf jawazim lam yang membuat fi'il mudhari itu menjadi jazam, maka yazhabu di sini adalah marfu dengan dhammah u, yazhabu. Namun ketika masuk huruf lam, maka di sini berubah lam yazhab. Di sana baknya sukun, nggak boleh dibariskan. Nggak boleh lam yazhab. Nggak boleh kita bilang lam yazhabi atau lam yazhabu atau lam yazhaba. Maka di sana harus sukun, lam yazhab. Maka di sana kita i'rab yazhab fi'lul mudhari majzumun bilam. Dia majzum dengan lam, wa alamatu jazmihi, dan alamat jazmnya di sini adalah as-sukun zahirah yang jelas pada akhirnya. Naam Ustaz, syukron. Fahim tuh Ustaz. Oh, afwan ya yang lewat chat, ana belum bisa baca pesannya. Afwan Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ustaz, Anda ingin bertanya lagi, Ustaz? Baik. Siapa yang duluan tadi, afwan? Izin bertanya Ustaz. Oh, tafadhol Muhammad Abizar. Ini Ustaz, terkait af'alul khamsah Ustaz. Baik, Itu kan ada taf'alani, yaf'alani, taf'aluna, yaf'aluna, dan taf'alina. Ahsan, baik. Yang Anda tanyain itu kenapa taf'alna dan yaf'alna nggak masuk Ustaz? Sementara kan di ujungnya juga ada nun gitu Ustaz. Kenapa tidak masuk, Mas ya? Oh, taf'alna ya? Iya, Yang dhamir antunna dan hunna ya? Iya Ustaz. Kenapa tidak masuk? Yang pertama, tidak masuk adalah karena dia mabni. Karena hunna dan antunnya mabni. Maka antum bilang, misalnya antunna tadribna. Antum ketika masuk huruf jawazim nih. Lan tadribna. Lam yadribna. Maka ketika dia mabni, apapun keadaannya, ya, yang tadi yaf'alna atau taf'alna itu, maka dia tidak bisa berubah. Bagaimana dia akan bisa masuk ke af'alul khamsah, sedangkan af'alul khamsah ini dia menjadi bunglon, berpindah-pindah, yang bisa berubah-ubah. Nah, itu dia mabni. Ada pembahasannya kalau dia bertemu dengan nunun niswah, ya, yang tadi nunun niswah antunna dan hunna, maka dia tidak boleh masuk ke dalam al-af'al al-khamsah, sedangkan al-af'al al-khamsah itu mu'rab, dia berubah. Nah, ngerti ya? Paham? Ustaz. Nah, Jazakallah khair Ustaz. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Baik, Ustaz Akhirati ditafadhol. Tadi kan ada kan Ustaz, i'rab itu kan perubahan akhir kalimat karena bedanya amil yang masuk gitu ya Ustaz.
baik secara jelas maupun dikira-kirakan gitu. Hmm? Itu yang secara dikira-kirakan itu kita mengira-kirakannya gimana, Ustaz? Apakah ketika rofa kita kira-kirakan akhirnya itu dengan domah apa gitu? Apa ketika nasab kita kira-kirakan akhirnya dengan fathah dan seterusnya gitu, Ustaz? Syukron. Nah, itulah pentingnya kita menghafal matan jurumiyah tersebut. Wah. Bagaimana kok bisa tahu kita kira-kirakan? Nggak boleh kita kira-kirakan, harus tahu mana jamak taksir, mana mana isim mufrad, mana jamak muannats salim, mana yang hilang dengan ya. Maka kita harus tahu bahasa Arab tersebut. Nggak boleh kita kira-kirakan. Misalkan ada orang sekarang baru belajar baca kitab, kemudian dia mau tebak-tebak nih baca pakai fathah atau ya nggak boleh. Maka yang pertama dia lakukan adalah menghafal matan jurumiyah tersebut. Nah, jadi di antara adat ulama adalah dia sering menghafal matan. Dia menghafal matan-matan ilmu, misalkan di dalam ilmu nahwu dia hafal matan jurumiyah, kemudian di dalam ilmu fikih dia hafal matan Abi Suja, kemudian di dalam ilmu faraid dia hafal matan Rohabiyah dan yang lainnya. Begitulah sampai dia punya wawasan, sampai dia punya malakah di dalam ilmu tersebut. Maka tidak boleh seperti yang antum bilang tadi kita kira-kirakan saja. Antum harus tahu mana itu jamak taksir, bedakan. Harus tahu mana fi'il mudhari as-sahihul akhir, harus tahu juga mana fi'il mudhari al-mu'tal akhir atau fi'il mudhari yang ropa dengan subutun nun. Maka tiada lain dengan kita mempelajari bahasa Arab. Tiada lain juga dengan mempelajari kitab-kitab nahwu yang dasar dulu, baru kita bisa untuk baca kitab yang level-levelnya rendah, kemudian bisa naik ke dalam kitab-kitab ulama yang lainnya. Begitulah. Ahi Muhammad Rasyidi ya. Syukron. Suaranya kecil banget. Ladaya soal ya Ustadz. Baik, tafadhali ya ukhta. Nah, al-kalimatu ukhor minal ismil la yansharif hal huwa yakhulu fi waznil fu'al au al-udul. Naam, ukhor ya. Misla Umar. Nah, Huwa min al-mamnu' min as-sarfi kadzalik. Dzukira fi syarah Ibnu Aqil al-Fiyat ibn Malik. Min al-udul aw madza qulti? wazni fu'al. Al-ukhor. Ilam ukhti huwa min babi fu'al. Li'annahu jamak hakadha. Karena apa namanya? Ukhor ini adalah jamak dari akhor gitu. Jadi kalau dia udul seperti Umar itu tidak ada jamaknya, emang udah datangnya dari sana gitu. Namun kalau ada jamaknya seperti fu'al gitu, atau fu'al gitu, itu ada mufrad yang sebelumnya yang dia bisa urah. Seingat ana ya, yang udah ana pelajari, dia adalah apa namanya? Termasuk min babi fu'al dari ismul ladzi la yansharif ya. Baik, ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah. Syukran jazakumullah khairan katsiran kepada Al-Ustaz yang telah menyampaikan materi. Nah, semoga apa yang beliau sampaikan menambah wawasan ilmu bagi kita. Alhamdulillah teman-teman sekalian di sini udah banyak yang mahir ya. Insyaallah teman-teman yang belum mahir kita akan bantu untuk lebih mahir lagi dalam berbahasa Arab, tentunya dalam pertemuan-pertemuan kita selanjutnya. Untuk pertemuan kali ini kita rasa cukupkan sekian ya Ustaz ya. Ya, insyaallah kita jengkan sudah 25. Kita udah buka 15 menit juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang disampaikan dapat kita aplikasikan ya. Dan semoga menambah wawasan kita. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.